Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi di pertemuan ketiga ya pada mata kuliah perpajakan, khususnya perpajakan 2. Dalam hal ini kita akan membahas tentang wajib pajak badan. Nah, beberapa pasal yang digunakan dalam transaksi wajib pajak badan sebenarnya sudah kita pelajari gitu ya. Nah, untuk saat ini saya ingin memperlihatkan bentuk aplikasinya ketika dia berada atau dia dalam hal ini pasal-pasal tersebut ya terkait transaksi yang ada di perusahaan tersebut ada dalam rutinitas dari suatu wajib pajak badan. Oke, saya ilustrasikan di sini adalah PT Gurita Mas adalah PKP ya yang bergerak di bidang industri sepatu ya, industri sepatu berdomisili di KPP Tangerang, dalam hal ini masuk dalam wilayah Jawa Barat. Nah, ini data wajib pajak, nama WP adalah PT Gurita Mas, NPWP-nya, kemudian alamat domisili, telepon, kemudian klasifikasi usaha termasuk dalam industri sepatu. Nama pimpinannya adalah Insinyur Ahmad Brani ya. Dalam hal ini jabatannya adalah direktur. Alamat rumahnya ada di Jalan Bunga ya, Jalan Bunga Ros nomor 12 Tangerang. Yang menyelenggarakan pembukuan secara accrual. Nah, teman-teman bisa diingat perbedaan accrual basic dan cash basic gitu ya. Kalau accrual, jadi ketika transaksi selesai walaupun belum ada cashnya gitu ya, sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Sedangkan kalau cash basis bisa diakui sebagai pendapatan ketika ada cash masuk gitu ya, dari transaksi jual beli misalnya. Oke, untuk selanjutnya kegiatan usaha di sini kinerja industri sepatu PT Gurita Mas tahun 2016 terangkum dalam laporan laba rugi komersial PT Gurita Mas tahun 2016 yang ada sebagai lampiran SPT PPh Badan ya tahun 2016. Oke, ini laporan laba ruginya, nanti akan kita koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Tujuannya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ini ya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, seperti itu. Oke, ini bisa kita lihat dalam ribuan ya, maka maksudnya di sini adalah tambahkan 03 di belakangnya. Yang ini 187 juta berarti sebenarnya 187 miliar gitu ya, jangan lupa. Jadi saya yakin anak-anak akuntansi akan jeli dan teliti dalam mengamati laporan keuangan, khususnya dalam saat ini adalah laporan laba rugi. Ini adalah laporan laba rugi komersial. Ada informasi penjualan bruto, kemudian juga potongan penjualan dan retur penjualan yang mengurangi penjualan bruto sehingga ketemu hasil penjualan bersihnya. Setelah terketahui hasil penjualan bersih, kemudian kita akan menghitung berapa harga pokok penjualannya. Di sini ada pembelian bahan baku impor, bahan baku lokal, upah buruh langsung, biaya pabrikasi, jumlah biaya produksi dan segala macam ya. Ini saya yakin teman-teman sudah ketemu dalam proses penghitungan harga pokok penjualan. Dari mulai menghitung harga pokok produksi kemudian dilanjutkan pada harga pokok penjualan. Nah, ketika sudah terketahui harga pokok penjualan, maka kita bisa mengurangkan ya penjualan bersih dengan harga pokok penjualan sehingga terketahui laba bruto. Kemudian laba bruto ini dikurangi dengan biaya usaha ya, ada gaji pegawai termasuk THR, bonus dan sebagainya ya. Ini banyak sekali biaya-biayanya. Nah, kemudian dari biaya tersebut bisa mengurangi laba bruto sehingga ketemu laba bersih usahanya adalah sekian. Kemudian ada penghasilan lain-lain di luar operasional ya. Kemudian juga ada biaya lain-lain di luar operasional. Nah, di sini laba bersih tahun berjalan sebelum dipotong PPh Badan adalah jumlah sekian. Kemudian ada penghasilan dari usaha di luar negeri, maka ini juga akan
menambah laba bersih tahun berjalan, sehingga total laba bersih tahun berjalan sebelum dipotong PPh badan adalah 7.183.800.000 ya. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau memahami ya data laporan laba rugi untuk penyusunan laba rugi fiskal tahun 2016 ya. Di sini untuk poin penjualan ya. Bagian penjualan belum melaporkan penjualan kepada Koperasi Pegawai PT Gurita Mas, dalam hal ini non PKP sebesar 30 juta ya. Jadi penjualan kepada koperasi ya, koperasi pegawai dalam hal ini belum dicatat oleh pembukuan perusahaan. Nah, oleh karena itu harus dilakukan penambahan baik dalam laporan laba rugi komersial atau yang secara umum tadi yang sudah dibuat, dan juga pada laporan laba rugi fiskal, karena memang penjualan tersebut belum dibukukan gitu ya. Yang B, pada tanggal 5 Mei 2016 PT Gurita Mas telah menjual hasil produksinya ke PT Pertamina. Nah, dalam hal ini Pertamina adalah BUMN yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur ya, nomor 1A, dengan faktur penjualan senilai 100 juta plus PPN 10%. Nah, mungkin teman-teman bisa recall memori ya terkait PPh pasal 22 ya, transaksinya dengan transaksi BUMN, BUMD ya, yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Maka di situ karena dipotong ya, maka potongan PPh pasal 22 ya yang dibuat oleh PT Pertamina kepada PT Gurita Mas ini bisa dikreditkan ya sebagai pengurang PPh terutang pada saat penghitungan PPh terutang akhir tahun nanti gitu ya. Yang kedua, ada informasi pembelian sepatu import ya pada tanggal 5 Juni 2016. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa dokumennya pastinya harus lengkap dulu ya. Karena biasanya diperiksa oleh Fiskus, maka harus dicek dulu dokumen-dokumen terkait pembelian sepatu import ya. Nah, di sini bisa kita dapatkan informasi bahwa harga chiefnya sekian 110 juta, kemudian ada bea masuk 20%, maka 20% dari 110 juta ketemu 22 juta, tambahkan dengan harga chip sehingga ketemu nilai impornya adalah 132 juta. Kemudian ada PPN import 10% ya. Kemudian untuk PPh pasal 22 di sini tarifnya adalah 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena di sini dia menggunakan API ya, punya API gitu ya. Nah, kemudian ada biaya ekspedisi juga ditambahkan sehingga ya di sini terketahui totalnya adalah 151 juta gitu ya. Ya, di sini tujuannya pembelian sepatu import ini terkait dengan 3M ya. 3M karena perusahaannya bergerak di bidang sepatu gitu ya, bukan karena untuk keperluan pribadi, bukan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, dalam gaji atau upah dan tunjangan terdapat tunjangan dalam bentuk natura. Dalam hal ini bentuknya adalah beras dan juga sembako seharga 20 juta, dan honor kepada supir pribadi pemegang saham adalah 25 juta. Nah, karena di sini pembayaran tunjangannya dalam bentuk beras atau sembako, maka ini tidak bisa menjadi biaya yang bisa mengurangi penghasilan bruto dari si WP gitu ya, wajib pajak badan dalam hal ini gitu ya, karena bentuknya adalah natura. Oke. Kecuali akan berbeda ketika di sini ya, kalau di sini nanti ya bentuknya adalah uang gitu ya, bukan beras atau sembako, tapi sudah di
diuangkan ya sesuai dengan harga pasar, maka dia akan menambah penghasilan dan harus dilaporkan ya dalam pengisian SPT si wajib pajak yang mendapatkan tunjangan, maka baru bisa menjadi pengurang. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah beras dan sembako, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian terkait dengan honor ya, honor supir pribadi pemegang saham. Nah, ini kan bentuknya adalah tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Maka dalam hal ini tidak bisa menjadi pengurang ya, karena untuk kepentingan pribadi dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau pengeluarannya bukan untuk pemegang saham tapi juga dia menjabat dalam perusahaan, maka bisa menjadi pengurang. Tapi karena di sini supir pribadi pemegang saham atau tidak menjabat dalam suatu perusahaan tersebut, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Oke, yang keempat, perusahaan membayar biaya pengobatan pegawai sebesar 680 juta dengan rincian sebagai berikut. Ya, yang pertama secara reimbursement tidak termasuk SPT masa PPh 21 nilainya ada 30 juta. Kemudian yang kedua adanya tunjangan pengobatan masuk SPT masa PPh 21 60 juta. Ada klinik atau rumah sakit nilainya 90 juta. Kemudian ada uang muka rumah sakit Singapura ya atas biaya operasi jantung pemegang saham nilainya adalah 500 juta. Nah, pemberian fasilitas pengobatan dalam bentuk reimbursement ini tidak bisa dibiayakan atau tidak bisa mengurangi penghasilan bruto. Kecuali kalau dia menjadi tambahan nilai ekonomis atau tambahan penghasilan sehingga dilaporkan dalam SPT massa, maka bisa menjadi pengurang. Tapi di sini tidak masuk dalam SPT massa, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian tunjangan ya, tunjangan karena masuk SPT masa PPh 21 maka bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya ada pemberian fasilitas ya, pengobatan pegawai di klinik ataupun rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan gitu ya. Maka di sini bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, karena ini bentuknya adalah fasilitas gitu ya, fasilitas yang bisa dinikmati oleh si pegawai, maka bentuknya adalah natura dalam hal ini ya, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian yang keempat di sini ada yang D, uang muka rumah sakit Singapura. Nah, dalam hal ini untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan pribadi. Kemudian untuk pemegang saham untuk kepentingan pribadi, sehingga harus ada koreksi fiskal gitu ya, harus dikeluarkan dalam hal ini ya. Dan kalau yang operasi ini yang menjalani operasi adalah misalnya komisaris aktif merangkap pegawai tetap di perusahaan, maka boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Tapi kalau pemegang saham maka tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan gitu ya, karena dia pemegang saham tidak merangkap atau tidak menjabat dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada biaya jam sostek 63 juta rupiah untuk jaminan hari tuanya telah dipotong 2% yang menjadi beban pegawai, sedangkan JKK dan JKM telah masuk SPT masa PPh 21. Nah, ini bisa dilihat dalam PP nomor 14 tahun 1993 ya, mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja ya. Kalau dia dalam hal ini merupakan bagian dari penghasilan dari karyawan gitu ya, dan sudah masuk dalam perhitungan PPh pasal 21, sudah disetor ke kas negara, maka bisa dikurangkan menjadi
dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan, gitu ya. Sedangkan untuk CHT, iuran jaminan hari tua, sebesar 5,7% dari upah sebulan dibayarkan perusahaan ke pihak jam sostek telah dipotong 2% menjadi beban pegawai, sisanya sebesar 3,7%. Nah, itu boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, gitu ya. Selanjutnya nomor 6, perusahaan juga memberikan fasilitas lainnya sebagai bentuk fringe benefit ya, berupa asuransi kesehatan pegawai untuk hospitalisasi atau rawat inap di rumah sakit sebesar 65 juta. Pembayaran premi asuransi ya oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawai ya, boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi pegawai yang bersangkutan ya yang menerima premi tersebut menjadikan fasilitas ini menjadi tambahan penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21 ya, ada syaratnya seperti itu, kemudian baru bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang ketujuh, perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun bagi pegawainya melalui dana pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan, dan masing-masing pegawai dipotong gajinya 5% untuk iuran pensiun yang menjadi beban sendiri. Nah, pembayaran iuran pensiun ya kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan ya. Kemudian yang ke-8, biaya pesangon PHK ya sebesar 63 juta telah dipotong PPh pasal 21 final. Nah, karena di sini dikenai pemotongan PPh pasal 21 dan bersifat final, maka pengeluaran ini nanti boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense gitu ya. Selanjutnya nomor 9, pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebesar 351 juta ditunjang sepenuhnya oleh perusahaan sebagai biaya perusahaan atau di gross up. Nah, dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak ya, di gross up ini maksudnya diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan ya. Dan kalau sudah masuk PPh pasal 21 sudah dihitung gitu ya, maka baru boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya nomor 10, biaya training pegawai ya. Di sini terdapat biaya training pegawai di Jepang sebesar 25 juta. Karena ini untuk kepentingan perusahaan ya, untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, maka pengeluaran ini boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya nomor 11, ada biaya pakaian seragam ya sebesar 46 juta. Ada seragam sapam atau security, ada seragam buruh pabrik, yang C ada seragam staf kantor. Nah, untuk seragam satpam dan juga buruh pabrik ya, maka ini boleh ya dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Tapi kalau bentuknya seragam staf kantor ya, ini jadinya merupakan salah satu bentuk dari natura, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang ke-12 ada biaya sembako pegawai ya sebesar 176 juta. Nah, karena bentuknya sembako berarti kan bentuknya adalah natura ya. Maka ini bukan biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya yang ke-13 ada biaya transportasi antar jemput pegawai ya sebesar 275 juta. Diperinci ada jemput dengan bus kantor, yang kedua ada jemput dengan taksi sewaan. Nah, untuk jemput bus kantor ya, jemput bus kantor di sini sebentar.
boleh ya, kalau jemput dengan bus kantor boleh ya, boleh dikurangkan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Tapi untuk taksi sewaan ya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang ke-14 ada biaya transportasi lokal sebesar 127 juta diperuntukkan untuk biaya taksi bis, ojek atau budget ke customer atau vendor, tetapi 50%-nya tidak ada perincian biaya. Nah, karena terkait dengan 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka sebenarnya boleh menjadi pengurang penghasilan. Tapi karena ada 50% tidak ada perincian biayanya, maka yang 50% tidak ada perinciannya ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang ke-15 ada biaya sewa gedung kantor nilainya 158 juta. Dan terdapat antara lain biaya sewa untuk villa untuk keluarga pemegang saham di Puncak 1 tahun sebesar 10 juta, kemudian mes kantor untuk pelatihan dan peristirahatan karyawan di Bogor 1 tahun sebesar 25 juta. Nah, kalau biaya villa untuk keluarga pemegang saham tidak terkait dengan 3M tadi ya, biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka tidak bisa menjadi biaya yang mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Kemudian untuk pengeluaran mes kantor itu juga tidak ada terkait dengan 3M ya, tidak ada terkait dengan 3M juga, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya yang ke-16 ada biaya sewa rumah pegawai ya sebesar 98 juta bagi pegawai yang penghasilannya 2 juta ke bawah dan belum punya rumah ya. Perusahaan berikan fasilitas berupa bantuan uang tunai untuk sewa masing-masing 2,5 juta per tahun dengan syarat harus memperlihatkan perjanjian kontrak rumah yang mereka tempati. Nah, pengeluaran ini sudah dimasukkan dalam form 1721A1 atas nama pegawai yang bersangkutan. Karena ini bentuknya fasilitas dalam bentuk cash ya, uang kan ya, tadi uang tunai gitu ya, semacam tunjangan perumahan bagi pegawai dan harus diperhitungkan dalam PPh pasal 21 ya, dimasukkan dalam form ini 1721A1 atas nama pegawai yang bersangkutan ya. Kalau sudah diperlakukan seperti ini, maka bisa menjadi biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Tetapi bila perusahaan menyediakan mes atau tempat tinggal bagi karyawan, maka ini termasuk natura ya, maka tidak bisa dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan perusahaan. Selanjutnya ada biaya sewa gudang ya sebesar 80 juta. Seluruhnya telah dipotong PPh final oleh perusahaan. Nah, karena biaya sewa gudang ini termasuk dalam 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya, dan juga sudah dipotong PPh final, maka pengeluaran ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya ke-18 biaya pemakaian telepon seluler ya sebesar 44 juta. Nah, terkait ini bisa dilihat nanti keputusan Dirjen Pajak nomor 220/PJ/2002. Maka untuk pemakaian telepon seluler ya itu hanya bisa dibiayakan 50% saja. Nah, sisanya tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Maka kalau 50% dari 44 juta yaitu sebesar 22 juta saja yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya nomor 19, biaya kendaraan bermotor 175 juta. 50% pengeluaran untuk keperluan biaya sedan direksi, sedangkan sisanya untuk keperluan operasional perusahaan. Maka di sini dengan keputusan Dirjen Pajak yang sama yaitu nomor 220/PJ/2002, maka untuk biaya perbaikan kendaraan bermotor
biaya sewa dan direksi hanya bisa dibiayakan 50% saja. Sisanya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan gitu ya. Maka di sini untuk melakukan koreksi 50% kali 50% yang ini baru kali 175 juta. Selanjutnya yang ke-20, biaya jamuan kantor ya sebesar 160 juta. Pada tahun 2016 PT Gurita Mas membayar biaya jamuan untuk relasi usahanya sebesar 100 juta dan hanya jumlah ini yang sudah bisa dibuat daftar nominatifnya, sedangkan sisanya adalah jamuan bersama karyawan dalam rangka tutup buku pada akhir tahun 2016 dan juga pemberian tips kelancaran pengurusan tender. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan adalah biaya jamuan kantor ya yang ada kaitannya dengan 3M dan juga yang memiliki daftar nominatif, sedangkan sisanya tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya nomor 21, pajak daerah 57 juta termasuk PBB rumah pribadi Tuan Ahmad yang menjadi beban kantor sebesar 2 juta. Nah, karena di sini untuk kepentingan pribadi ya, maka kita harus keluarkan ya, tidak bisa kita akui sebagai pengurang penghasilan untuk PBB atas nama Tuan Ahmad ini gitu ya. Yang ke-22, pajak perusahaan atas aset ya, aktiva tetap. Nah, di sini bisa cek kembali materi sebelumnya terkait aktiva tetap gitu ya. Di sini ada jenis aktivanya, kemudian juga ada tanggal pembeliannya, harga perolehan. Kalau ini berdasarkan akuntansi ada nilai residu, kemudian ini juga ada informasi kelompok berdasarkan aturan perpajakan. Ini masa manfaat berdasarkan komersial, sedangkan ini berdasarkan aturan secara perpajakan. Nah, nanti teman-teman bisa hitung ya masing-masing dari ini berapa biaya penyusutannya per tahun. Nah, terjadi perbedaan tidak gitu ya antara secara akuntansi perhitungannya dan juga secara perpajakan. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dikoreksi supaya sesuai dengan aturan perpajakan gitu ya. Selanjutnya yang ke-23, ada biaya cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 840 juta. Nah, untuk mengantisipasi kerugian penurunan nilai persediaan ini, maka dicadangkan 2% dari nilai persediaan akhir. Untuk biaya cadangan ya, biaya cadangan yang dapat diakui sebagai biaya adalah biaya cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH dan juga Keputusan Menteri Keuangan nomor 81 ya garis miring PMK _03 garis miring 2009. Dalam hal itu ada cadangan piutang tak tertagih ya, bisa dilihat nanti dalam aturannya. Nah, terkait hal ini ya, di sana tidak ada informasi terkait cadangan persediaan ya. Maka di sini cadangan persediaan ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Lanjutkan 24 ya, biaya perizinan sebesar 122 juta. 50% dari pengeluaran ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Kembali lagi kita lihat bahwa ini terkait dengan 3M ya, namun untuk tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan ya secara perpajakan. Yang hanya bisa diakui adalah 50% yang punya bukti lengkap. Nomor 25, biaya penyegaran itu makan minum karyawan 120 juta. Terdiri dari biaya catering makan siang karyawan sudah dipotong pajak 75 juta. Voucher makan siang buat direksi di restoran Padang Bunda ya sebesar 45 juta. Oke, untuk hal ini ya, untuk biaya catering makan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan, tapi untuk voucher makan ya itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto
perusahaan. Selanjutnya 26A, biaya cadangan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kerugian dari bad debt ya, dicadangkan 1% dari net sales ya. Nah, karena ini sudah diatur ya tadi, ada yang namanya cadangan piutang tidak tertagih, maka ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang B, ternyata bagian accounting belum membukukan tagihan usaha macet sebesar 160 juta yang terpaksa harus dihapuskan karena debiturnya kabur. Tagihan macam ini semuanya sudah dilaporkan ke pengadilan negeri, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, dan telah diserahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut kepada DJP ya. Karena sudah terpenuhi di sini ya sampai dengan DJP, maka bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar 160 juta. Selanjutnya di 27 ya, ada biaya research and development ya sebesar 85 juta, termasuk R&D di luar negeri sebesar 30 juta. Nah, yang bisa diakui dalam hal ini biaya pengembangan ya, untuk ini pasal 61, kemudian untuk di luar negeri itu boleh dikurangkan boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan. Ya, ini semua biaya boleh dikurangkan dalam terhadap penghasilan bruto perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal. Selanjutnya biaya parsel lebaran atau karangan bunga sebesar 115 juta. Karena tidak ada kaitannya dengan 3M ya, maka tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan gitu ya. Selanjutnya 29 ada biaya profesional dan konsultan pajak. Semua biaya profesional dan konsultan pajak sudah dipotong pajak. Ya, karena terkait dengan 3M maka bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan gitu ya. Dan hal ini sudah dipotong PPh pasal 23 ya. Selanjutnya di nomor 30 ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sebesar 48 juta. Faktur pajak rusak, cacat dan kurang lengkap ya ditemukan oleh Fiskus saat pemeriksaan pajak. Nah, dalam hal ini tidak bisa dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan karena tidak adanya faktur yang bagus gitu ya, sesuai dengan aturan. Ini fakturnya sudah rusak, cacat dan tidak lengkap gitu ya, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan gitu ya. Karena bukti itu menjadi cukup penting gitu ya dalam perpajakan. 31 ya, beban sumbangan 64 juta, antara lain untuk keagamaan 10 juta, untuk bencana alam 15 juta, dan sisanya untuk sumbangan komputer ya, bantuan pendidikan ke SMK Nusa Bangsa. Nah, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional ya, itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian sumbangan fasilitas pendidikan ya, bantuan komputer itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun untuk keagamaan ya, sumbangan keagamaan ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya nomor 32 ya, biaya promosi sebesar 875 juta. Dalam pos biaya ini termasuk pengeluaran untuk memenangkan tender. Tidak ada bukti yang lengkap sebesar 25 juta. Biaya ini semuanya belum dilampiri dengan daftar nominatif yang menyertai SPT PPh Badan pada tahun 2016 ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada bukti yang lengkap, kemudian juga tidak ada daftar nominatif ya. Maka untuk biaya promosi ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Untuk nomor 33 ada biaya perjalanan dinas ya. Yang pertama dalam bulan September, PP ya, tiket pesawat ke Malaysia gitu ya.
Siapa yang berlibur dalam hal ini adalah anak pejabat pemerintah gitu ya. Yang kedua ada biaya tiket untuk family direksi, kemudian yang kedua ada biaya tiket untuk family direksi ya. Ketiga ada biaya entertainment dengan pejabat pemerintah. Kemudian ada rekening Nova Hotel untuk biaya karaoke dan spa yang yang kelima ada traveling allowance karyawan direksi yang tidak dimasukkan dalam form 1721A1. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dalam hal ini biaya tiket pesawat gitu ya merupakan biaya perusahaan, tapi karena di sini untuk kepentingan pribadi ya maka tidak bisa dikurangkan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk perusahaan maka bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian nanti juga harus dicek gitu ya apakah terkait dengan 3M atau tidak gitu ya. Kalau tidak terkait dengan 3M maka tidak bisa kita kurangkan gitu ya sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan ya. Untuk biaya pembayaran traveling allowance atau karyawan direksi merupakan penghasilan bagi karyawan. Nah, seharusnya dimasukkan dalam pemotongan PPh pasal 21 dan juga dimasukkan dalam form 1721A1. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa menjadi pengurang ya. Yang 34 biaya kesejahteraan pegawai 47 juta. Diberikan perlengkapan olahraga pegawai 20 juta dan biaya buka puasa bersama direksi 10 juta, 2 juta untuk biaya sumbangan ke KONI untuk Asian Games dan sisanya adalah insentif bagi pegawai. Nah, untuk pemberian perlengkapan olahraga ini bentuknya adalah natura ya dan tidak ada kaitannya dengan 3M maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kecuali ya bisa dibiayakan kalau bentuknya adalah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, itu boleh. Kemudian dia berada pada lokasi terpencil gitu ya. Selanjutnya untuk biaya buka puasa bersama di rumah direksi tidak ada kaitannya dengan 3M maka juga tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian ada insentif ya. Insentif di sini kalau dia menjadi tambahan penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 dan masuk form 1721A1 maka baru bisa dikurangkan. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya yang ke-35 biaya lain-lain ya, terdiri 30 juta untuk perayaan ulang tahun perusahaan. Kemudian sisanya untuk tips kelancaran kerja tanpa memiliki bukti pendukung ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan 3M maka tidak bisa, kembali lagi 3M itu menjadi penting ya, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Karena tidak ada kaitannya 3M maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto gitu ya. Begitu juga dengan tips itu kalau tidak masuk dalam penghitungan PPh pasal 21 dan tidak dilampirkan dalam form 1721 maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Yang keenam ada biaya rumah tangga perusahaan sebesar 520 juta, terdiri dari biaya rumah tangga kantor dan juga biaya rumah tangga pemegang saham. Nah, kalau biaya rumah tangga kantor maka pengeluaran ini bisa menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan. Tapi kalau yang kedua, karena untuk pemegang saham maka tidak ada kaitannya dengan 3M perusahaan ya, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan gitu ya. Selain itu ada penghasilan lain-lain ya. Di situ ada jasa giro ya, deposito dan segala macam, ini masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2 ya. Sudah dipotong PPh final ya oleh pihak ketiga, maka nanti harus dilakukan koreksi fiskal negatif gitu ya. Selanjutnya diterima hasil sewa mesin ya, sewa mesin untuk 1 tahun.
Kemudian yang ketiga ada pendapatan bunga obligasi ya. Bunga obligasi itu dari Malaysia ya, sudah sesuai dengan tax treaty, yaitu sebesar tarifnya 15%. Nah, oleh karena itu ini masuk dalam PPh pasal 24 dan nantinya bisa menjadi pengurang PPh terutang pada akhir tahun buku yang bersangkutan. Begitu juga dengan laba usaha dari kantor cabang ya, ini termasuk juga PPh pasal 24. Di situ sudah ada tarifnya ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat terkait dengan PPh pasal 24. Kemudian untuk nomor 5, penghasilan dividen dalam negeri ya. Karena di sini jumlah kepemilikan sahamnya lebih dari 25% ya, maka untuk dividen dari PT ABC tidak dipotong pajak. Tapi yang dipotong pajak adalah kepemilikan saham perusahaan yang kurang dari 25% atau di bawah 25%, maka akan dipotong pajak gitu ya. Dengan tarif ya PPh pasal 23 bisa dilihat itu tarifnya adalah 15%. Kemudian yang keenam ada laba penjualan tanah berasal dari transaksi ya. Ini penjualan tanah berarti si penjual harus bayar pajak sebesar 5%, yaitu siapa yang jual dalam hal ini misalnya perusahaan, maka perusahaan yang bayar pajak sebesar 5% gitu ya. Kemudian atas laba itu nanti dikenakan PPh final ya. PPh final maka harus dilakukan koreksi fiskal. Yang ketujuh, laba penjualan saham ya. Di sini tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Nah, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui pedagang perantara, pedagang efek pada saat pelunasan transaksi saham, yaitu sebesar 0,1% kali di sini berapa hitungannya? Itu bisa di 1,1 M ya, ini dijual pada tanggal 31 Oktober 2016. Selanjutnya ada biaya transaksi administrasi pajak, ada restitusi, ada imbalan bunga ya. Untuk sanksi administrasi ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian untuk restitusi itu dilakukan koreksi ya, tidak bisa juga dilakukan koreksi. Imbalan bunga karena di sini bunga adalah dari DJP ya, adanya keputusan keberatan ataupun putusan banding, maka ini akan menjadi objek PPh. Yang ke-9 ada laba atau rugi fiskal dalam 3 tahun terakhir. Nah, di sini rugi fiskal 2013 nanti akan dikompensasikan untuk 5 tahun ke depan, di mana 2014 mendapatkan laba, 2014 dan 2015 mendapatkan laba ya teman-teman. Baru saja ya minggu sebelum-sebelumnya itu melakukan kompensasi rugi fiskal. Selanjutnya ini data penghasilan luar negeri ya, tarif pajak sesuai dengan tax treaty ya. Tarif pajaknya untuk laba usaha di Singapura 18%, untuk laba usaha di Malaysia sebesar 15%. Nah, ini adalah daftar pemegang saham ya, pemegang saham perusahaan PT Gurita Mas, ada Kurnia dan Saleh ya. Semuanya adalah jumlah saham biasa dengan total 400.000 lembar gitu ya, dimana nilai nominalnya adalah 10.000 per lembar saham. Nah, teman-teman di pertemuan besok itu akan diminta untuk melakukan rekonsiliasi fiskal ya, rekonsiliasi fiskal terhadap laba rugi komersial gitu ya, sehingga mengetahui berapa laba fiskalnya. Setelah diketahui laba fiskal, maka kita akan bisa menghitung PPh terutang serta PPh pasal 29-nya. Setelah itu kita akan menghitung berapa PPh final yang dipotong oleh pihak ketiga dari penghasilan PT Gurita Mas tahun 2016. Oke.
Mudah-mudahan ini baru soal ya, mudah-mudahan soal ini bisa dipahami, nanti kembali lagi dilihat gitu ya, kalau bisa di print gitu ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Nanti untuk materi soal ini ya, file soal ini saya akan upload di learning gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi prolog ya, yang membuat teman-teman dalam melakukan rekonsiliasi tidak terlalu sulit. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.